Yo, salam passive income. Oke, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di podcast Berburu Multibagger ya. Dan di podcast kali ini, di episode kali ini, saya ingin komentar ya mengenai kabar dari IPO GoTo ya. Nah, ini menurut saya case yang menarik nih ya. Cuman sebelum kita mulai ya, sebelum saya komentar, kita akan menjawab dulu dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman ya. Yang pertama, ini melalui kolom komentar di channel YouTube ya, channel YouTube Berburu Multibagger. Di sini dari Pak Michael Layadi, ADFM dong, ADMF sorry ya. Oke, ADMF kebetulan saya belum punya datanya ya, jadi saya belum melihat, saya belum analisa seperti apa bisnisnya, jadi saya tidak tahu, jadi saya mohon maaf belum bisa komentar. Kemudian dari Pak Vulkan ya, terima kasih analisanya. Kalau saham seperti Unilever yang tiap tahun profit terus dengan fundamental bagus, bagaimana menjelaskan bahwa sahamnya turun terus gitu ya. Oke, jadi mungkin di sini maksudnya adalah untuk tujuan investing ya. Untuk tujuan investing bukan untuk trading. Jadi kenapa saham Unilever turun ya? Sejak 2019 bahkan ya, 2019 sampai sekarang trennya masih turun. Kenapa? Kalau saya katakan ya karena laba bersihnya turun. Ya laba bersihnya turun, plus tahun 2021 ini kena sentimen negatif ya berupa PPKM yang dimana daya beli masyarakat turun, itu menyebabkan harga saham Unilever juga turun. Sebenarnya bukan hanya Unilever saja, tapi semua saham consumer good turun ya, ICBP, MYR, HMSP, kemudian GGRM, kemudian dan sebagainya itu turun ya. Menurut saya saat ini ya murah gitu. Ya, nah seperti ini ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau kita misalkan kita memang berniat untuk investing, maka memilih perusahaan yang bagus saja tidak cukup, tetapi harus membelinya di harga murah. Supaya apa? Supaya ya yieldnya akan lebih maksimal kalau misalkan kita punya perusahaan bagus di harga murah ya. Berbeda kalau misalkan kita beli di harga yang sudah mahal, maka yieldnya pun akan tidak maksimal seperti itu ya. Jadi bukan hanya asal beli ya, asal profit, padahal profitnya turun ya, growth-nya turun ya. Jadi sebenarnya itu juga nggak bagus juga, karena yang kita cari adalah growth yang tumbuh ya, laba bersihnya tumbuh ya. Unilever termasuk salah satu yang sampai sekarang growth-nya turun ya, dari terakhir tuh 2018 ke 2019 turun, 2020 turun, 2021 makin turun gitu. Ya, jadi kita pilih perusahaan yang bagus, ini kalau investing. Pilih perusahaan bagus yang growth-nya masih ada, growth laba bersih terutama, dan membelinya di harga murah, seperti itu ya. Oke, semoga bisa menjawab. Kemudian dari Pak Michael Layadi lagi, selain komoditas kira-kira saham di sektor apa gitu ya. Selain komoditas, untuk nextnya kalau saya sendiri ada otomotif dan juga akan diikuti juga dengan properti ya. Jadi ini siklusnya menurut saya bareng gitu ya. Komoditas naik, setelah komoditas biasanya diikuti dengan properti dan juga otomotif. Ini kalau saya cerita dengan saya tanya ke teman saya yang kerja di tambang, biasa seperti itu. Karena orang-orang kaya di tambang ketika harga komoditas naik, dia panen duit. Kemudian duitnya dibelikan apa? Ya kalau nggak mobil ya rumah gitu. Bahkan dua-duanya. Jadi setelah mereka punya duit, ya mereka akan beli beli properti dan juga beli mobil. Ya maka setelah komoditas pasti akan diikuti dengan properti dan juga otomotif ya. Seperti itu kira-kira siklusnya ya. Oke. Emas termasuk komoditas? Ya, emas termasuk komoditas. Oke, nah mungkin itu saja teman-teman ya. Itu saja pertanyaannya ya, karena kalau yang lain kebanyakan adalah komentar gitu ya, komentar ya. Tapi terima kasih ya teman-teman yang sudah berkomentar maupun bertanya. Itu dari kolom komentar di channel YouTube, sekarang di Instagram saya ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya lewat Instagram juga boleh, tinggal DM ke saya di IG Erose Perwita ya. Oke, ini ada dari siapa ini namanya ya? Jadi Muhnus gitu ya, Muhnus ya. Assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam ya. Jadi beliau ini tanya, kira-kira untuk investasi bagus saham SIDO atau EKAD ya? Beliau ingin investasi jangka panjang 5
sampai 10 tahun kira-kira seperti itu. Kira-kira bagus SIDO atau EKAD. Nah, kalau saya menilai dua saham ini ya, antara SIDO dan juga EKAD, dua-duanya memang saat ini masih bagus dan masih layak dikoleksi untuk investasi jangka panjang. Cuman seperti ini, kalau kita misalkan ingin investing, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah kita ngerti bisnisnya dan kita seneng bisnisnya. Nah, jadi apakah pilih SIDO atau EKAD? Jadi tergantung jawabannya, tergantung suka bisnis yang mana. SIDO atau bisnisnya EKAD. Karena seperti ini, ketika kita bicara hold saham dalam jangka yang sangat lama, maka kan kita harus loyal ya. Kita kan ibaratnya harus loyal atau kita yakin nih ngehold saham ini. Nah, sekarang bagaimana kita bisa yakin atau kita bisa loyal kalau kita nggak ngerti bisnisnya? Ya, maka kenal dengan bisnisnya itu sangat penting ya, alias wajib bagi kita seorang investor jangka panjang ya. Nah, setelah itu apakah apakah bisa ditinggal begitu saja? Jadi artinya setelah kita beli, misalkan pilih SIDO nih, saya lebih seneng saham SIDO karena saya suka minum tolak angin misalkan. Setelah kita beli, apakah ditinggalkan begitu saja? Jawabannya juga tidak ya. Tidak. Teman-teman harus tetap pantau laporan keuangannya. Apakah setiap triwulanan ketika laporan keuangan terbaru keluar menghasilkan laba enggak? Labanya tumbuh atau enggak? Hutangnya bagaimana, terkontrol atau enggak? Jangan-jangan mungkin tahun ini bagus tapi tahun depan tiba-tiba hutangnya besar. Ya, tiba-tiba labanya turun. Nah, kalau seperti itu ya nanti jadilah seperti Unilever gitu ya. Tapi selama kinerjanya masih tumbuh, labanya masih naik, hutangnya masih terkontrol, dividennya masih besar, ya itu tetap layak di hold. Jadi jangka panjang bukan berarti beli langsung ditinggal begitu saja, tidak, tapi benar-benar harus dipantau juga laporan keuangannya ya. Dan memantau ini bukan pantau harga sahamnya, bukan ya, tapi pantau kinerjanya ya. Kalau masih tumbuh ya sudah hold saja, tapi kalau sudah mulai tidak sehat, nah ini ancang-ancang nih untuk keluar, kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti itu jawabannya, mungkin semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian kepada ini dari Ibu Neneng Li ya. Saham Wika di 895 gimana Pak Ros, atau di 900? Menurut saya Wika saat ini murah ya. Saat ini memang saham-saham infrastruktur, salah satunya adalah Wika, ini memang sedang murah ya. Sedang murah karena juga salah satunya kinerjanya juga jelek ya. Per kuartal 1 ini turunnya juga lumayan signifikan. Jadi ini yang mungkin alasan ya yang kenapa harga sahamnya turun. Tetapi turunnya sekarang sudah kebablasan menurut saya ya, karena sekarang di harga 900 ini seperti harga tahun 2012 lalu ya, seperti tahun 2020 saat crash kemarin, dan seperti tahun 2012 yang lalu. Jadi ini sudah murah. Ya menurut saya ya sudah nggak apa, beli saja, nanti kalau turun lagi 700 gitu ya beli lagi. Ya beli lagi, dan kalau ternyata laporan keuangan terbaru keluar dan menunjukkan perbaikan kinerja, makin tambah beli lagi gitu ya. Jadi sepanjang di bawah 1000 sih beli gitu ya. Kalau saya ya, targetnya berapa? Target awal 1500 ya, seharusnya 1500 ini angka yang oke lah ya. Angka yang oke, sambil nanti nunggu nih perkembangan laporan keuangannya. Kalau tiba-tiba bagus ya, utangnya makin kecil, labanya bisa naik, pendapatannya naik, nah kemungkinan ya 2000 seharusnya angka yang masuk akal juga. Tapi untuk sekarang 900 murah gitu ya, beli secara bertahap oke. Nah oke, itu beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Selanjutnya kita bicara mengenai IPO GoTo ya. Kita belum bicara fundamentalnya dulu. Saya belum dapat nih laporan keuangan atau prospektusnya, tapi kita bicara dari berita dulu ya. Jadi kalau kita lihat berita atau kita search di Google gitu ya mengenai kabar IPO GoTo. Nah, IPO GoTo ini tidak atau berbeda dengan Buka kemarin ya, di mana IPO GoTo rencana adalah IPO tanpa skema lockup ya. Beda kalau Bukalapak kemarin ya. Kalau Buka kemarin IPO dengan skema lockup. Jadi yang para investor sebelum IPO itu tidak boleh menjual sahamnya sampai 8 bulan untuk Buka gitu ya.
Nah, kalau GoTo nanti tanpa skema lockup dan rencana target emisinya atau nilai dana yang didapatkan dari IPO itu juga tidak sebesar buka ya, alias cuman 1 miliar dolar ya, alias sekitar 14 triliun. Ini berbeda dengan buka kemarin ya, buka sekitar 20 triliun, itu angka yang besar ya. Tapi untuk GoTo ini lebih kecil, sekitar 1 miliar dolar alias sekitar hanya 14 triliun ya. Jadi lebih kecil dengan harapan ya tidak, supaya ya mungkin supaya tidak terkena crash seperti buka kemarin. Nah, ini berita kalau kita misalkan search di Google ya. Ini berita dari Kontan ya, tanggal 16 Agustus 2021. Nah, cuman menariknya ini nih, di koran Kontan. Kalau ini kan berita di websitenya investasi.kontan.co.id. Nah, sekarang dari koran Kontan nih. Ini koran Kontan hari Senin tanggal 23 Agustus kemarin. Dan ini menarik sekali ya, berita di sini menarik sekali. Saya bacakan ya. GoTo dikabarkan incar dana 2 miliar dolar sebelum IPO. Ya, jadi kalau di berita di sini ya yang kita search tadi bahwa nilai dana dari IPO hanya targetnya 1 miliar dolar atau 14 triliun, ternyata sebelum IPO GoTo mengincar dana 2 miliar dolar gitu. Ya, alias GoTo membuka investor institusi untuk masuk sebelum IPO dan targetnya 2 miliar dolar. Berarti kalau digabung dengan IPO ya 3 miliar dolar juga gitu ya, gede juga. 3 miliar dolar kalau 1 dolarnya 14.000 berarti sekitar 42 triliun. Berarti hampir 2 kali lipatnya buka gitu. Ya sama saja gitu ya. Sama saja, malah lebih gede gitu, lebih gila lagi nih GoTo ya. Nah, tetapi di sini ya yang menurut saya nggak fair gitu ya. Nggak fair karena ada pre-IPO ini ya, walaupun tanpa skema lockup tapi ada pre-IPO. Dan di sini ya yang ini alasannya dulu, alasan kenapa GoTo melakukan pre-IPO ya. Ini karena katanya di sini untuk mencegah adanya mekanisme clawback ya, di mana emiten harus memperbesar porsi jatah pooling allotment karena membludaknya permintaan investor retail. Ya, jadi kalau seperti buka kemarin ya, dia harus istilahnya melakukan penjatahan lagi yang lebih banyak ke investor institusi karena ternyata investor retail membludak yang pengen gitu ya. Nah, untuk mencegah itu GoTo melakukan pre-IPO, jadi sehingga IPO nanti sebisa mungkin untuk investor retail saja, kira-kira seperti itu. Cuman di sini yang tidak fairnya di sini dikatakan ya. Nah, seberapapun banyak saham yang diminta akan dikasih dengan harga diskon ya, khusus untuk pre-IPO ini. Jadi diskon dari harga IPO-nya. Nah, ini yang menurut saya nggak fair. Kenapa harus pakai harga diskon segala gitu ya? Jadi para investor institusi ini ya, kalau pengen dapat sahamnya GoTo ya, dia bisa membeli pre-IPO dengan harga diskon alias harganya lebih murah dari harga IPO. Nah, kenapa harus seperti ini gitu? Ini kan jadi nggak fair gitu ya. Pertama, jumlah dananya tetap lebih besar dari buka ya, sekitar 42 triliun. Cuman di 2 miliar dolar awalnya ini khusus untuk investor institusi tanpa skema lockup ya, dengan harga yang lebih murah dari IPO gitu. Nah, ini memang sumbernya di sini ya, sumbernya kalau di sini hanya sumber Kontan, jadi memang tidak tahu nih Kontan wawancara kepada siapa gitu. Cuman kalau dikatakan seperti ini, seperti itu ya, harga diskon. Kalau misalkan ini benar-benar dilakukan ya nggak fair gitu ya. Karena yang namanya investor institusi kan tetap saja mereka cari cuan. Investor institusi misalkan dia ngelola dana misalkan untuk dana pensiun atau untuk asuransi atau dan sebagainya, mereka kan juga cari cuan, artinya nggak di hold gitu, bisa dilepas juga. Nah, kalau misalkan harganya diskon ya bisa aja si investor institusi borong banyak, setelah IPO dijual sebagian kan gitu kan, yang nggak fair.
Karena menurut saya yang fair ya harganya kalau misalkan ikut pre-IPO ya sama dengan IPO gitu dong. Ya kan? Sama dengan IPO. Jadi kalau misalkan kita investor retail ikut, kalau misalkan rugi atau harganya turun atau kena ARB ya sama-sama rugi bareng gitu ya. Sama-sama rugi bareng. Jadi tidak hanya investor retail saja nih yang dirugikan kalau harga turun, investor retail yang rugi, tapi investor institusi karena sudah dapat harga diskon dia tetap untung. Nah kan nggak fair gitu ya. Nah maka ya bagusnya nih kalau saya boleh menyarankan ya harus sama dengan harga IPO ya. Saya memang mengerti ya kalau rata-rata perusahaan ketika IPO ini kan harapannya buat pemilik perusahaan lama dia akan pengen jual sahamnya dengan harga yang mahal gitu kan. Ya nggak apa-apa juga gitu, tapi juga ya rata gitulah, investor institusi juga dapat harga yang sama dengan retail kan harusnya gitu. Nah makanya kalau saya sendiri sih saya sampai sekarang juga jarang ya, bahkan terakhir saya ikut IPO itu 2015. Sekarang saya memang nggak seneng dengan saham IPO karena ya itu tadi, IPO pengennya si pemilik perusahaan lama menjual di harga yang mahal gitu. Makanya dia akan berusaha untuk membuat euforia atau membuat aura gitu ya, atau membuat apa ya namanya ya, apa namanya, supaya sahamnya ini bisa dijual di harga mahal gitu. Nah makanya kalau saya sendiri saya biasanya pilih saham-saham yang memang sudah lama IPO, sudah lama go public, karena biasanya di situ kadang market menawarkan harga yang lebih murah daripada si pemiliknya, kadang seperti itu. Nah itu yang saya cari gitu ya. Nah jadi itu apa namanya, mengenai IPO GoTo ya. Jadi menurut saya tidak fair kalau dilaksanakan seperti itu dengan pre-IPO harga diskon, itu tidak fair. Bahkan ini bisa membuat atau bisa menjadi katalis yang negatif gitu. Ya katalis negatif karena ya itu tadi, investor institusi dapat harga bagus sedangkan investor retail dapat harga yang lebih mahal. Ya harapannya ini nggak benar gitu ya. Harapannya ini hanya berita simpang siur saja. Semoga tidak benar, semoga tetap sama-sama fair gitu ya, sama-sama harganya sama gitu. Jadi kalau misalkan nanti harga saham GoTo itu kena ARB terus ya investor retail rugi, ya investor institusi ya ikut juga lah ya, ikut rugi juga gitu ya. Jadi nggak melulu harus untung atas penderitaan retail kan gitu kan, kasihan investor retail gitu ya. Nah oke, mungkin kira-kira itu teman-teman sekalian ya mengenai kabar dari saham GoTo ya. Saya belum pegang prospektusnya, jadi saya belum banyak komentar mengenai fundamental perusahaannya. Tapi kalau saya sendiri saya tidak, sampai sekarang saya nggak tertarik untuk ikut saham IPO ya, karena alasannya itu tadi ya, pasti biasanya dijual di harga mahal ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai ya. Teman-teman silahkan kunjungi website saya perwita.com karena di situ saya nulis blog ya, nulis artikel yang siapa tahu juga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Tunggu episode selanjutnya dan salam passive income.